Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, mari kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, ridha dan rahmannya sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dengan keadaan sihat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, alfus salawat alfus salam, marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku yang berbahagia, ada salah satu amalan yang biasa dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, yang dimana pahala tersebut kalau kita angan-angan atau kalau kita angan-angan itu bisa, kalau kata anak sekarang, bisa farming pahala atau bahasnya panen pahala. Dan salah satu amalan tersebut adalah amalan membaca Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Misalkan toh ini angan-angan saja, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah zakat, maupun perintah haji, maupun perintah-perintah amalan-amalan yang lainnya, cukuplah dengan membaca Al-Quran itu bisa mengantarkan kita pada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis Nabi mengatakan dalam sebuah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, mengatakan, di situ dikutip oleh musannifnya atau pengarang kitabnya sebuah hadis Nabi, yakni man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, falahu hasanah, akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. La aqulu alif lam mimun harfun, kata Nabi, Allah tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, itu bernilai satu kebaikan atau bernilai 10, satu kebaikan bernilai 10 pahala. Jadi kita membaca 3 huruf alif lam mim bernilai 30 pahala. Coba kita bayangkan, misalkan saja toh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf di sana? Ada 19 huruf yang terdapat dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 19 huruf kali 10 pahala menjadi 190 pahala. Wakilah dikatakan ketika dibaca dalam surat Bismillahirrahmanirrahim itu digandakan di 10, 190 dikalikan 10, 1900 pahala yang kita dapatkan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Kemudian apa sampai situ firman pahala yang kita dapatkan? Masih lanjut lagi, Allah itu Maha Pemurah. Lebih lanjut lagi ketika dibaca di bulan Ramadan seperti saat ini, wakilah dikatakan juga dikalikan menjadi 7. Jadi 1900 dikalikan 7, sekitar 13.300 pahala yang kita dapatkan. Dan ketika kita ditakdirkan, Allahumma amin, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa umroh ke kota Mekah, dibaca di kota Mekah Bismillahirrahmanirrahim, 1900 dikalikan tadi berapa? 7, sekitar 13.300 di kota Mekah. Wakilah dikatakan juga dikalikan 100, berarti sekitar 133.300 pahala yang kita dapatkan hanya membaca bismillah saja di dalam sholat di bulan Ramadan. Dan ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umroh di kota
maka itu hanya bismillah saja. Bayangkan ketika kita membaca mulai dari ta'awud sampai menghatamkan Al-Quran, itu ada lebih 1 juta huruf, tidak bisa bayangkan. Maka pahala yang kita dapatkan sangatlah luar biasa. Maka kesimpulannya, di bulan Ramadan ini di mana pahala didapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa membaca Al-Qur'an, lebih-lebih kita niatkan menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.